Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 360 yang memiliki subjudul sementara masa depan yang tidak terlihat atau masa depan yang tidak dapat dilihat. Kemudian langsung saja hal menarik pertama. Pada bagian pembuka cerita, Noel diperlihatkan memulai pertarungan dengan melepaskan salah satu sihir andalan miliknya yang sudah diperkuat dengan kekuatan Leviathan. Tapi sayangnya, serangan tersebut sama sekali tidak dapat melukai Acier. Bahkan, Acier diperlihatkan sengaja mengadu tombak sihir miliknya dengan sihir Noel, hingga membuatnya dapat membelokkan sihir Noel. Lalu, di saat Acier sudah tepat di depan Noel, Acier malah memprovokasi Noel. Hal menarik kedua, kekuatan fisik Lucius benar-benar sudah berada di level yang berbeda dari Yuno, di mana pada bagian kedua cerita, atau tepatnya setelah cerita berpindah pada pertarungan Yuno, Lucius digambarkan hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk melawan Yuno yang memadukan sihir bintang dan sihir angin untuk melawan Lucius. Tapi walaupun Lucius hanya menggunakan kekuatan fisik, dia terbukti dapat menyudutkan Yuno. Dan faktanya Lucius masih dapat membuat Yuno terpental cukup jauh hanya dengan satu pukulan. Padahal pada saat itu Yuno sempat menahan pukulan Lucius dengan Spirit of Zephyr miliknya. Dan lebih hebatnya lagi, Lucius masih bisa memantulkan semua serangan sihir bintang Yuno yang dilepaskan oleh Yuno saat dia terpental. Hal menarik ketiga, setelah Yuno menambah sihir bintang untuk menyerang Lucius dan Lucius berhasil menghindari semua serangan sihir bintang Yuno, Lucius sempat berkomentar tentang kecepatan Yuno lewat inner monolognya. Kemudian jika tidak ada mistranslate pada inner monolog Lucius, secara tidak langsung Babang Yuki sudah menjelaskan dua fakta menarik. Fakta menarik pertama, walaupun sihir Neverland Yuno sudah membuat Lucius tidak dapat menggunakan sihir waktu tingkat lanjutan, tapi faktanya Lucius masih bisa menggunakan sihir waktu tingkat dasar untuk mempercepat pergerakannya sendiri, sekaligus untuk memprediksi pergerakan Yuno. Sekadar mengingatkan, cara kerja dari sihir waktu tingkat dasar milik Lucius adalah mempercepat dan memperlambat aliran mana di area yang diinginkan oleh pengguna. Fakta menarik kedua, menurut inner monolog Lucius, di chapter ini Yuno dapat mengimbangi kecepatan Lucius karena Yuno memadukan kemampuan teleportasi sihir bintang dan mempercepat pergerakan tubuh dengan sihir angin. Tapi perlu diketahui bahwa sihir waktu yang dapat digunakan oleh Lucius masih sangat terbatas karena terpengaruh oleh sihir Neverland Yuno. Hal menarik keempat, Lucius terkesan tidak ingin membunuh Yuno dan terkesan masih menahan diri. Faktanya, di saat menyadari serangan dadakan Yuno, Lucius menangkap pedang Yuno dan membanting Yuno ke salah satu bangunan. Dan di saat itulah, Lucius mendapatkan kesempatan untuk membunuh Yuno. Tapi dia lebih memilih menggunakan sihir jiwa untuk mengambil alih jiwa Yuno tanpa membunuhnya. Atau dengan kata lain, Lucius lebih tertarik untuk merubah Yuno menjadi paladin tanpa membunuhnya terlebih dahulu. Hal menarik kelima, di saat Lucius berusaha untuk memanipulasi jiwa sang pangeran dari kerajaan Spade, Yuno mengaktifkan sihir baru yang berbentuk tameng atau perisai dan memiliki nama Spirit of Notus. Lalu lewat inner monolognya, Yuno menjelaskan bahwa sihir ini merupakan sihir yang tercipta dari badai dan memiliki kemampuan yang dapat menangkis serangan musuh. Faktanya, sihir baru milik Yuno ini dapat menangkis sihir tak berwujud milik Lucius. Kemudian karena Yuno dapat bergerak lebih cepat setelah mengaktifkan sihir ini hingga dia dapat melukai Lucius, maka tidak menutup kemungkinan kalau selain dapat menangkis serangan, sihir baru Yuno memiliki kelebihan lain yang dapat membuat penggunanya bergerak lebih cepat. Kemudian hal menarik keenam, Lucius terlihat terkejut saat Yuno mengaktifkan sihir baru. Bahkan Lucius sampai mundur untuk menjaga jarak dan sempat bertanya-tanya tentang sihir baru tersebut. Di mana dari fakta ini, Babang Yuki seolah mengisyaratkan kalau sihir ini merupakan hal baru bagi Lucius. Atau dengan kata lain, Lucius sama sekali belum pernah melihat sihir ini saat Lucius menggunakan kemampuan penglihatan masa depan. Hal menarik ketujuh, form atau mode Science Stage Yuno digambarkan sudah mulai retak dengan sendirinya. Mengapa bisa demikian?
Ya, ada kemungkinan kalau Yuno sudah hampir kehabisan waktu penggunaan, dan ada kemungkinan juga kalau Yuno sudah hampir kehabisan kekuatan sihir. Dimana karena hal inilah, Yuno kemudian memutuskan untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Hal menarik ke-8, setelah Yuno mengaktifkan sihir baru dan menyerang Lucius hingga terluka, Lucius digambarkan terdiam karena merasakan suatu kejanggalan. Dimana karena hal inilah, Lucius selalu memikirkan kembali apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang sudah dia lihat lewat kemampuan penglihatan masa depan miliknya. Kemudian berikut ini adalah beberapa poin penting dari inner monolog Lucius yang ada di adegan ini. Poin pertama, menurut Lucius yang memiliki penglihatan masa depan, versi Yuno yang hidup di kerajaan Clover seharusnya tidak bisa menjadi sekuat sekarang. Bahkan versi Yuno ini seharusnya tidak dapat menguasai sihir bintang hanya dalam waktu sekitar 1 tahun. Poin kedua, berdasar dari seluruh penglihatan masa depan Lucius, versi terkuat Yuno adalah Yuno yang tinggal di kerajaan Spade. Atau bisa kita katakan juga bahwa versi terkuat Yuno yang sudah dilihat oleh Lucius hidup di garis waktu yang berbeda, di mana Yuno versi ini tidak mengalami pemberontakan dari Dactria dan sudah menjadi raja dari kerajaan Spade. Tapi perlu diketahui bahwa Yuno versi ini hanya memiliki 1 Grimoire dan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menguasai sihir bintang. Kemudian berdasar dari fakta yang ada di poin kedua ini, maka ada kemungkinan kalau pemberontakan Dactriad merupakan sesuatu yang direncanakan oleh Lucius dengan tujuan untuk menghindari versi terkuat Yuno. Poin ketiga, berdasar dari penglihatannya, Lucius menjelaskan bahwa seharusnya sama sekali tidak ada satupun masa depan atau bisa kita sebut garis waktu di mana Noel bisa menjadi sangat kuat seperti saat ini. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa Mereo seharusnya sudah mati di awal pertarungan melawan Morris, dan Fuego seharusnya sudah mati sejak lama. Sedangkan para kesatria sihir seharusnya sudah binasa saat para angel menyerang mereka. Kemudian dengan beberapa keanehan yang ada di 3 poin tersebut, Lucius pun mulai bertanya-tanya, mengapa semua ini bisa terlihat sangat berbeda dengan semua masa depan yang sudah kulihat dengan penglihatanku? Ya, di sini Lucius benar-benar terlihat kebingungan. Lalu setelah dia mengadu serangan dan melihat mata Yuno, Lucius pun teringat tentang Asta. Dan pada saat itu Lucius mengambil kesimpulan kalau apa yang sedang terjadi saat ini merupakan masa depan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, karena dia memang tidak bisa melihat masa depan ini dengan penglihatan masa depan. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, menurut Lucius hal ini bisa terjadi karena saat ini dunia sudah berubah karena terpengaruh oleh Asta. Nah, dengan fakta ini dan jika masa depan yang dilihat oleh Lucius merupakan timeline atau garis waktu utama di dunia Black Clover, maka bisa kita katakan kalau kehadiran Asta sudah merubah timeline atau garis waktu dunia tanpa disadari oleh Lucius. Sekedar mengingatkan, pada chapter 333, Lucius pernah mengatakan bahwa dia sudah melihat semua yang akan terjadi di masa depan. Dia juga sekaligus mengatakan bahwa dia dapat membawakan perdamaian untuk dunia. Selanjutnya, hal menarik ke-9. Sebelum melepaskan serangan terakhir, lewat inner monolognya, Yuno menjelaskan bahwa motivasi terbesarnya untuk mengalahkan Lucius seorang diri bukan karena ingin menyelamatkan dunia, melainkan karena Yuno tidak ingin kalah dari Asta, di mana selama ini hampir semua pertarungan besar diakhiri oleh serangan Asta. Kemudian hal menarik ke-10, Yuno berhasil mendaratkan serangan ke tubuh Lucius. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, apakah serangan Yuno ini bisa mengakhiri hidup Lucius? Nah, karena kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, jadi kami hanya akan memberikan petunjuk yang sudah kami dapatkan. Petunjuk pertama, di chapter ini Yuno sudah membuktikan bahwa serangan dari Spirit of Zephyr dapat melukai tubuh Lucius. Petunjuk kedua, Lucius dapat dengan mudah menyembuhkan luka di pundaknya yang diakibatkan oleh serangan Yuno. Ditambah lagi, Lucius sudah melakukan semacam ritual yang melibatkan Dactriad yang memiliki sihir darah, tulang, dan juga sihir tubuh atau daging.
Terlebih lagi, Lucius sudah terbukti dapat menciptakan tubuh manusia. Kemudian petunjuk ketiga, sama sekali belum ada konfirmasi kalau serangan Yuno mengenai jantung Lucius. Petunjuk keempat, Lucius sudah mendapatkan kekuatan Lucifero, di mana Lucifero sendiri sudah terbukti dapat bertahan hidup walau tubuhnya terpotong-potong oleh Asta yang pada saat itu menggunakan TDUM atau True Devil Union Mode. Petunjuk kelima, semacam bola lingkaran dan salah satu sayap yang melayang di belakang tubuh Lucius digambarkan ikut hancur, padahal serangan Yuno datang dari arah depan Lucius. Lalu berdasar dari 5 petunjuk tersebut, opini atau pendapat seperti apakah yang teman-teman miliki? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup pembahasan, kami ingin menyampaikan bahwa Lucius sama sekali belum menggunakan jurus pamungkas atau serangan pamungkas dalam pertarungan melawan Yuno. Dan perlu diketahui juga bahwa Babang Yuki biasanya sudah menyiapkan sebuah kejutan ketika memberikan bola cerita seperti di chapter ini. Lalu jika hal ini memang benar, kejutan seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Babang Yuki? Mungkinkah di chapter selanjutnya Lucius akan membalikan keadaan? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.